Berikut panduan mengikuti ibadah online GSKI Gajah Mada. Siapkan hati, pikiran, dan waktu kita untuk fokus kepada Tuhan. Ikut memuji, menyembah, berdoa, dan meresponi firman Tuhan. Matikan notifikasi lain di gadget Anda agar dapat fokus selama ibadah. Subscribe YouTube channel GSKI Gajah Mada dan aktifkan tombol notifikasi untuk update ibadah terbaru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan Tuhan. Setiap kami bisa berkumpul untuk beribadah bersama dimanapun Tuhan kami berada. Biarlah Tuhan ibadah ini berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Kami buka Tuhan ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Engkau melepaskan semuanya Tuhan. Engkau merelakan dirimu bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu kita berkata, Engkau melepaskan semua. Engkau melepaskan semua kemuliaan yang dari mahkota yang mulia, Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Mari Bapak Ibu lebih tulus lagi kita katakan, Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa. Mahkota yang mulia, Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku.
kembali Bapak Ibu kita katakan, Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia, Kau ganti kerudung hilang untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu, haleluya. Demi membela hidup kekal-Mu, darah-Mu bayar-Mu, agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan-Nya tiada batas? Sepatutnya sangat hidup bagiku. Semuanya jalan hidupku ke depan, hanya melayani Tuhan. Seharusnya tiada yang kami sisakan, segalanya bagi kerajaan-Mu. Dengan apa Tuhan kami balas kebaikan-Mu? Kami mau menyerahkan Tuhan sepenuhnya hidup kami, Tuhan. Mari Bapak Ibu kita katakan bersama, haleluya. Kemurahan-Nya tiada batas, sepatutnya sangat hidup bagiku. Semuanya jalan hidupku ke depan, hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang ku sisakan, segalanya bagi kerajaan-Mu, segalanya bagi kerajaan-Mu. Kami mau nyerahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya, semuanya untuk kepentingan-Mu saja Bapa. Kami siap Tuhan memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Mari setiap kita berkata, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Mari Bapak Ibu dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu.
pergi ke negeri terang, surga yang Bapa menyediakan tempatku dan tempatmu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk kemuliaan dalam rumah Bapa-Ku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Berikan berkat terbaikmu bagi Tuhan. Mari katakan bersama. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk kemuliaan dalam rumah Bapa-Ku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Percayalah tentu kau diterimanya. Percayalah tentu kau diterimanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau renungkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, saat ini kami bersyukur masih memperoleh kesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran-Mu, belajar untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu agar di dalam kehidupan kami apa yang kami jalani semuanya hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Kami tahu masih banyak ketidaktepatan yang kami lakukan di dalam kehidupan ini. Tapi kami mau saat ini Bapa untuk terus berjuang agar kami hidup tepat seperti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu melalui kebenaran-Mu ini ya Bapa. Kami siap saat ini untuk mendengar kebenaran-Mu. Pakai anak-Mu ini ya Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar kami dapat menangkap apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Bapa, berbicaralah. Saat ini kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah situasi saat ini, semakin hari kita semakin mengkhawatirkan. Apalagi pandemi belum berakhir, kita semua masih berada di tengah-tengah pandemi. Jadi saat ini sebenarnya adalah kesempatan buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan terakhir kita ada di saat-saat sekarang ini. Jangan sampai kita melewati kesempatan terakhir di dalam hidup kita. Jadi kita harus bisa mengisinya dengan baik. Sadarlah di dalam kehidupan ini bahwa hidup kita ada perjalanan waktu. Kita semua tidak bisa terlepas dari perjalanan waktu ini. Kita semua ada di dalam perjalanan waktu itu. Karena firman Tuhan jelas katakan di dalam Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kita harus menyadari bahwa setiap kita semuanya ini berada di dalam perjalanan waktu. Tidak ada yang bisa keluar dari perjalanan waktu ini. Setiap kita semua ada di dalam perjalanan waktu itu. Bahkan matahari dan bulan saja merupakan peringatan. Ingat, matahari dan bulan yang kita lihat setiap hari itu peringatan buat kita bahwa adanya perjalanan waktu kehidupan di mana setiap kita sebenarnya terpenjara di dalam penjara waktu tersebut. Setiap kita punya waktu yang berbeda-beda. Tidak sama Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin ada yang meninggal lebih cepat, mungkin besok, mungkin lusa, atau bulan depan. Bisa saja. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya waktu yang tidak sama. Kita pasti akan mengakhiri kehidupan ini. Ingat, kita berada di dalam penjara waktu. Kita tidak bisa keluar dari perjalanan waktu ini. Masalahnya perjalanan waktu ini kalau kita akhiri atau kita isi dengan kehidupan seperti yang Bapa di surga kehendaki, itu tidak masalah. Ketika kita sampai di ujung jalan kehidupan, ketika kita tepat di ujung jalan kehidupan itu dan kita mengalami kematian, kalau hidup kita di dalam kesucian, hidup kita menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, tidak masalah buat kita. Itu bahkan menjadi keuntungan ketika kita mencapai atau mengalami kematian tersebut. Bagaimana kalau kita hidup saat ini? Justru kita hidup semaunya sendiri. Kita hidup di dalam dosa, kita hanya menyenangkan daging, kita hanya memuaskan diri kita sendiri. Justru ketika kita sampai di kematian itu, ini merupakan malapetaka buat kita. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak siap sampai di ujung jalan kehidupan ini. Sampai dia di ujung maut itu untuk mengalami kematian, dia tidak siap. Dengan banyak alasan. Ada yang bilang masih muda, ada yang bilang saya masih belum menikmati, oh saya belum menikah. Banyak hal. Ingat,
kematian kita bisa menjadi malapetaka kalau kita tidak hidup di dalam kesucian Bapa. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari inilah kesempatan kita yang sangat singkat. Sekarang Bapak Ibu Saudara punya usia berapa tahun? Saya punya usia berapa tahun? Ayo saya mengajak untuk kita mencamkan. Selama hidup kita, apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita menyukakan dan menyenangkan hati Bapa? Sudahkah saat ini kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan? Relakah kita untuk berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan? Ketika kita ada masalah, ketika kita dihina, ketika kita mungkin banyak pencobaan, problem, penderitaan. Ini kesempatan buat kita. Di tengah pandemi saat ini sebenarnya ini adalah kesempatan buat kita. Adakah kita mengisi kesempatan ini dengan baik? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus sadar. Isilah hari-hari hidup kita saat ini dengan bijak. Mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa kita sekarang sedang dikepung oleh maut. Saat ini kita berjalan mungkin mendekati hari akhir kehidupan kita. Kalau orang yang jahat, mungkin dia bandar narkoba atau pengedar narkoba, ketangkep dan dia akan dihukum mati atau dieksekusi besok. Pasti dia hari ini akan berusaha untuk bisa hidup yang benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Dia minta ampun, dia berdoa, mungkin dia menolong orang, dia berusaha karena dia tahu besok dia pasti mati. Masalahnya sekarang, apakah kita tahu besok kita masih hidup atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita tidak bisa menjamin apakah besok kita masih hidup atau tidak. Tidak ada yang bisa menjamin. Saya sendiri pun tidak bisa menjamin bahwa besok saya masih hidup. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang pasti, kita pasti mati. Jadi hidup kita yang singkat ini, yang kalau firman Tuhan katakan 70 tahun sampai 90 tahun, itu pun kalau kita kuat ya. Karena banyak saat ini 40 tahun saja sudah mengalami kematian. Bahkan di tengah-tengah COVID-19 saat ini, begitu banyak anak-anak juga yang mengalami kematian. Jadi kita tidak bisa tahu di kapan akhir hidup kita. Yang harus kita tahu saat ini, adakah kita mengisi hari hidup kita dengan benar? Adakah kita mengisi detik-detik waktu hidup kita untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga? Atau justru kita menyukakan dan menyenangkan diri kita sendiri? Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah katakan, kalau kita sampai di ujung jalan kehidupan, kalau kita mengalami kematian, kita akan menyesal kalau kita menghabiskan waktu hidup kita hanya untuk mencintai dunia ini. Hanya untuk menyenangkan daging kita sendiri. Mari. Isi hidup kita ini, detik-detik hidup kita ini sebagai sebuah kesempatan yang berharga yang tidak ternilai harganya untuk kita menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Jangan kita mengejar untuk kesenangan diri kita sendiri. Jangan kita mengejar untuk kepuasan diri kita sendiri. Jangan kita mengejar untuk kehormatan kita sendiri. Tetapi kita harus mengejar bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga sebelum nafas kita berhenti. Sebelum jantung kita berhenti berdetak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat. Satu hari nanti kita akan masuk dalam kehidupan keabadian yang tidak pernah akan berhenti. Dan setiap detik hidup kita membawa dampak di dalam kehidupan kekekalan kita nanti. Kalau kita sembarangan mengisi waktu hidup kita, ini akan berdampak di dalam kehidupan kita nanti. Jadi saat inilah kesempatannya untuk kita mengisi, mengarahkan. Kita mau nanti di kehidupan kekekalan ini di tempat yang mengenakan yang Tuhan janjikan atau di tempat yang sangat tidak menyenangkan, hanya ada ratap dan kertak gigi.
Jangan berpikir bahwa kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti kita masuk dalam kerajaan surga. Belum tentu. Banyak orang mengaku dari mulutnya, dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagaimana sikap hidupnya? Adakah dia membuktikan kepercayaan dia kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui perilakunya? Saat ini kita belajar untuk dapat menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Saat inilah kesempatannya buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pergunakan waktu hidup kita. Kalau kita menyia-nyiakan satu hari saja hidup kita sepanjang kita bangun dari pagi sampai kita malam, kita sia-siakan. Ini sangat berbahaya. Ini akan membuat kita terpisah dari Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara. Inilah kesempatan kita. Pergunakan waktu kita. Ingat, di mana hari-hari hidup kita semakin hari ini adalah menjadi semakin jahat. Begitu banyak orang mengalami atau berbuat kejahatan saat ini. Di tengah pandemi pun dia masih mementingkan dirinya sendiri. Di tengah pandemi pun mencari keuntungan buat pribadinya sendiri. Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengisi hari-hari hidup kita dengan bijak? Ayo cari kehendak Tuhan. Cari kehendak Bapa atas hidup kita. Adakah kita melakukan apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan ini? Di dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat 14-16 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan jelas katakan karena hari-hari ini adalah jahat. Kata jahat di sini berasal dari kata poneros. Perhatikan baik bahwa jahat di sini tidak hanya sebatas kita membunuh orang, kita merampok, kita mencuri. Dan kata jahat di sini pun muncul di dalam doa Bapa kami. Yang dikatakan di sini, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kata ini menunjuk kejahatan di dalam pikiran kita. Mari Bapak Ibu Saudara. Kejahatan selalu berawal dari pikiran kita. Ketika kita mengerami dalam pikiran kita hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyukakan Bapa di surga, maka di dalam kehidupan kita selalu mendukakan Bapa di surga. Seperti yang sering sekali saya katakan, pernah melihat telur ayam kampung. Ketika telur ini dikeluarkan oleh ayam betina, lalu dirami. Setelah dia dirami selama beberapa hari, 24 hari, kurang lebih 24 hari dirami terus oleh induk betinanya, lalu dia menetas. Ketika dia menetas, dia menjadi anak ayam. Sadar tidak Bapak Ibu Saudara? Kalau dalam kehidupan kita mengerami pikiran-pikiran yang jahat. Kita mengerami bagaimana kita berpikir orang lain tidak benar, orang lain tidak baik. Kita mengerami hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Pada waktunya kita akan menetaskan atau melahirkan perilaku-perilaku yang mendukakan hati Bapa di surga. Kalau kita mengerami pikiran-pikiran yang menyukakan Bapa di surga, kita matikan daging kita menjaga pikiran kita setiap saat, setiap detik, kita jaga terus bagaimana menyenangkan Bapa. Percaya ketika waktunya tiba, kita akan melahirkan perilaku-perilaku yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Jadi dari pikiran kita inilah, ketika kita berpikir orang lain tidak benar, kita sudah melakukan kejahatan. Ketika kita mencurigai orang lain tidak baik, kita sudah melakukan kejahatan. Jadi jangan merasa Bapak Ibu Saudara dan saya kita merasa kita sudah hidup di dalam pelayanan. Jadi kita tidak mungkin melakukan kejahatan. Kalau kita berpikir yang tidak baik saja, kita sudah melakukan kejahatan. Jadi kita harus berhati-hati. Di dalam kehidupan kita punya tanggung jawab.
Kita harus dapat melakukan apa yang menjadi keinginan dari Bapa di surga. Sering sekali dalam kehidupan kita justru kita datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan mencari tahu apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Tetapi justru kita datang kepadanya, kita memaksa apa yang kita inginkan supaya Bapa lakukan. Mungkin kita sering mendengar bahwa kita berdoa saja serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang turun tangan. Bukan kita tidak percaya mujizat Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam hidup kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Ayo, kita harus berjuang. Kita harus melakukan hidup kita, mengisi hidup kita. Bagaimana mencari kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Lakukan itu terus. Bahkan berbicara jahat di sini bukan hanya berbicara dari pikiran, berbicara jahat di sini pun, kata ini pun muncul di dalam Yakobus 4 ayat 6 yang dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hati-hati ketika kita merasa paling benar, merasa paling hebat, kita tidak mau dinasehati, kita tidak mau ditegur, kita tidak mau dengar-dengaran. Saat itu kita sedang berada dalam posisi menjadi orang yang congkak, sombong, egois. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit di dalam kehidupan kita masih sering melakukan ini. Bahkan kita tidak pernah sadar ketika kita iri hati sama orang lain. Kita tidak suka sama orang lain. Ini mencemari pikiran kita, membuat hidup kita sebenarnya berjalan di dalam kehidupan yang tidak tepat dengan hati dan perasaan Bapa di surga. Sadarlah, hidup kita punya batas waktu. Kita semua pasti akan mengakhiri hidup ini. Sabat telah diciptakan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ini berarti Adam dan Hawa harus lebih tertib, harus lebih ketat untuk memperhatikan perjalanan hari-hari hidupnya. Sebab di hari ke-7 mereka harus berhenti bekerja atau beristirahat. Jadi Allah juga dengan tertib bergaul dengan manusia di dalam perjalanan waktu yang terus bergulir dan tidak pernah berhenti. Di dalam kehidupan kita pun yang terus bergulir waktunya tidak pernah berhenti. Allah pun selalu mau bergaul karib dengan kita. Menjadi permasalahannya, adakah kita mau mencari kehendak Dia dalam kehidupan ini? Ingat Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu itu ada masanya. Dunia ini pun ada masanya. Hidup kita pun ada masanya. Akan ada masanya untuk kita mengakhirinya. Jadi jangan merasa bahwa kita hidupnya sudah melayani Tuhan, kita sudah pasti menyenangkan Dia. Belum tentu. Ayo kita koreksi dari pikiran kita yang orang lain tidak tahu. Apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan, apa yang kita dengar. Sadarlah, kuasa kegelapan tidak pernah berhenti sampai saat ini untuk menggiring kita, untuk menyeret kita agar terus menyukakan dan menyenangkan Dia. Dunia ini memberikan tawaran-tawaran kepada kita supaya kita terus mengikutinya dan kita menjadi sama dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti apa yang dunia tawarkan, yang dunia berikan, cara berpikir kita mau menikmati terus dan kita kejar terus kenyamanan dunia. Wajah kita terbentuk menjadi sama dengan dunia ini. Justru kita harus belajar, berjuang bagaimana kita bisa mengerti kehendak Bapa di surga. Jadi kita harus mengisi hari-hari hidup kita apa yang menyenangkan Dia, yang memuaskan hatinya, supaya ketika kita menjalani kehendaknya terus, maka kita sedang mengubah wajah kita menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Sulit sekali rasanya ya. Memang sulit, tidak ada yang mudah. Ingat, kesempatan terakhir kita saat ini. Pikirkanlah,
kalau hari ini adalah hari terakhir hidup kita? Apa yang terjadi kalau nanti malam kita mengalami kematian? Apa yang terjadi kalau besok kita sudah tidak bernafas lagi? Jangan merasa saya sudah menjadi orang Kristen, kita pasti masuk surga. Karena yang masuk surga bukan orang Kristen. Yang masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Kalau begitu sia-sia dong jadi orang Kristen. Ingat, kata Kristen sendiri sebenarnya merupakan sebuah ejekan. Karena pada saat murid mula-mula mereka diejek, itu loh orang Kristen, itu loh orang Kristen. Karena mereka meniru cara hidup Kristus pada saat itu. Lalu bagaimana dengan kita? Yang notabene di KTP kita sudah beragama Kristen, adakah kita di sini meniru gaya hidup Yesus Kristus Tuhan? Mengikuti, meneladaninya. Siapa yang kita teladani dalam hidup ini? Tuhankah? Atau dunia ini? Ingat, jangan sia-siakan setiap momentum yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini yang sangat singkat. Mungkin saat ini kita sedang banyak masalah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang terus melonjak, terus meroket. Justru kita harus berjuang saat ini mengambil setiap momentum itu dan mengisinya bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Setiap detik hidup kita ini ada momentumnya, Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan. Ketika mungkin kita dapat kesempatan atau ada sesuatu hal nih, ketemu uang. Wah, ini lumayan nih, kita lagi butuh uang nih. Ada uang rupanya 1 gepokan, 100.000. Ya. Ingat, di situ ada momentum. Kita mau mengambil yang bukan milik kita, atau kita mencari tahu siapa yang menjadi pemiliknya dan kita kembalikan kepada dia. Saat ada kesempatan untuk kita menghakimi orang lain, disitulah momentumnya. Kita mau melakukan menghakimi orang lain, atau justru kita tidak mau melakukan itu dan kita menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Ada kesempatan untuk kita berbuat jahat, itu momentum. Kita mau melakukan kejahatan atau justru kita menolak untuk melakukan kejahatan itu karena kita mau menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Inilah momentum dalam kehidupan kita. Momentum itu datangnya tidak sekali. Terus setiap detik. Ada momentum-momentum. Sering sekali kita justru tidak pernah menyadari bahwa itu momentum yang berharga, yang tidak ternilai harganya. Dan kita harus dapat mengisinya, mengambil keputusan untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari isi hidup kita ini dengan mencari dan menemukan kehendak Tuhan. Kalau kita boleh jujur, setiap detik hidup kita selalu kita isi untuk mencari apa yang aku inginkan, bukan yang Bapa inginkan. Apa yang aku cari, bukan yang Bapa cari. Apa yang aku kehendaki, bukan yang Bapa kehendaki. Ayo kita renungkan. Di sisa waktu hidup kita, mungkin selama ini kita sudah menghabiskan waktu sia-sia. Tetapi selagi masih kita mendengar kebenaran ini, masih ada kesempatan untuk kita mengisi sisa hari hidup kita. Ya, kita harus berjuang. Kalau usia kita mungkin saat ini 45 tahun, dan umur kita mungkin batasnya 70 tahun, berarti kita masih ada sisa sekitar 24 tahun. Kalau kita 25 tahun, kalau kita 45 tahun usianya, berarti sampai 70 masih ada sisa 25 tahun. Kita harus berjuang mengisi 25 tahun sisa hidup kita. Lebih keras, mungkin 3 kali atau 4 kali lipat lebih keras daripada 45 tahun yang sudah kita isi dengan kesenangan dunia. Kita harus berjuang selama 25 tahun ini bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa supaya kita dapat berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan merasa kita sudah hebat, jangan merasa kita sudah pintar. Jangan merasa kita sudah bijaksana di dalam kehidupan ini.
Merasa karena kita sudah cukup umur, kita sudah usia lanjut, lalu kita merasa paling benar, paling punya banyak pengalaman, banyak makan asam garam di dunia ini. Kalau kata orang dunia katanya, makanya dia darah tinggi, meludruk karena banyak makan asam garam dunia ini. Dia tidak mengambil makna dalam kehidupan setiap pengalaman-pengalaman yang dia alami. Dia tidak belajar mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Hati-hati, begitu banyak orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan saat ini, justru dalam kehidupannya dia seperti tidak mempercayai Yesus Kristus Tuhan. Dalam kehidupannya dia kejam, dia sadis, dia hina orang, dia caci maki orang, dia tekan bawahan, dia tindas anak buahnya. Tujuannya apa semuanya? Untuk mencari kehendaknya sendiri, untuk menyukakan kehendaknya sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, ayo kita renungkan bahwa waktu terus berjalan. Tidak ada yang tahu hari ini apakah hari terakhir kita. Justru kita harus dapat mengisinya dengan bijak. Bagaimana? Kan sulit, kan sukar. Bapak Ibu Saudara, ayo renungkan dan kita camkan. Kalau saat ini kita mengalami kematian, kita mati terus kita keluar, kita melihat tubuh kita terbujur kaku dan kita keluar melihat semuanya itu. Pada saat itu kita mau kemana? Mau ke surga? Di mana surga itu? Siapa yang tahu tempat yang dijanjikan itu? Hanya satu pribadi yang tahu tempat itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi supaya kita dapat ke sana, bergaul kariblah dengan Dia saat kita masih hidup di dunia ini. Jangan sakiti Dia. Jangan bunuh Dia. Jangan salibkan Yesus dalam kehidupan kita. Aduh Pak Pendeta, saya tidak pernah menyalibkan Yesus dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, menyalibkan Yesus bukan berbicara kita menghukum Dia atau menggantung Dia di kayu salib dengan kita salibkan. Justru ketika kita mencari kesenangan diri kita sendiri, kita sembarangan berpikir, kita sembarangan menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak menyenangkan Bapa di surga. Ketika kita sembarangan menggunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang hanya menyenangkan daging kita, saat itu sesungguhnya kita sedang menyalibkan Yesus Kristus Tuhan. Hati-hati. Jangan merasa kita tidak pernah menyakiti Dia. Kalau sehari-hari hidup kita selalu menyakiti perasaan Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita bisa dijemput oleh Dia ketika kita menghembuskan nafas terakhir? Kalau kita mau dijemput oleh yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus pada saat kita mengalami kematian, jangan sakiti Dia. Jangan salibkan Dia. Jangan matikan Dia di dalam kehidupan kita. Lalu kita matikan daging kita setiap hari. Kita matikan keegoisan kita. Supaya disitulah saat kita mematikan daging kita mematikan keegoisan kita sedang menghidupkan pribadi Yesus di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ayo, inilah kesempatannya. Jangan biarkan kesempatan berakhir begitu saja. Hargai setiap detik, setiap menit yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan ini. Waktu hidup kita semuanya 1 hari 24 jam. 7 hari seminggu. 24/7. Bapak Ibu Saudara punya waktu hidup 1 hari sama nggak dengan saya? 24 jam. 7 hari seminggu. Atau ada yang beda? Ada yang 25 jam? Ada yang 8 hari seminggu? Oh ternyata sama kita semua ya. 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Lalu apa yang membedakan antara kita semua? Antara Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa yang membedakan semuanya ini? Yang membedakan jelas cara kita mengisi hari-hari hidup kita ini. Cara kita mengisinya. Adakah kita menghargai setiap detik hidup kita? Atau justru kita menyia-nyiakannya?
Ingat, kita harus mengisi lebih banyak lagi waktu hidup kita ini untuk hal-hal yang berguna. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kehidupan kekal kita nanti. Karena untuk mempersiapkan kehidupan kekal kita nanti, bukan nanti pada saat kita di ICU, tetapi sekarang pada saat kita hidup. Jadi pergunakan waktu hidup kita sebaik-baiknya. Jangan justru kita menghabiskan waktu hidup kita hanya mencari kesenangan pribadi kita. Mengejar kehormatan, mengejar kekayaan, bukan tidak boleh kaya. Justru kita harus berjuang, bekerja keras. Ketika kita diberkati, kita kaya, kita gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyelesaikan tugas Bapa di surga di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara. Iblis selalu menjerat setiap kita secara intensif ke dalam kebohongan. Sehingga tidak pernah bangkit kita daripada keterpurukan hidup ini. Ayo, iblis menipu kita terus. Dunia menawarkan kepada kita kesenangan-kesenangan dunia ini. Sehingga kita terlena. Kita tidak peduli. Kita tidak serius bagaimana kita mengembangkan iman kita. Menghidupi, meneladani pribadi junjungan kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih mengejar apa yang dunia berikan dan dunia tawarkan, kita menyia-nyiakan hidup kita. Hati-hati. Ayo, singkirkan hal-hal yang tidak mendatangkan keuntungan bagi kita di dalam kehidupan. Yang tidak mendatangkan keselamatan pribadi kita. Singkirkan. Matikan. Jangan sia-siakan hidup ini, ayo. Sediakan waktu hidup Bapak Ibu Saudara untuk kita terus belajar kebenaran yang murni. Mendengar suara kebenaran. Karena ketika kita belajar terus dengan suara kebenaran ini, maka hidup kita pun akan terus diarahkan. Bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Kembangkan sikap haus dan lapar kita akan Bapa di surga. Supaya kita berjuang terus. Bagaimana kita bisa memiliki sikap hormat kita, kegentaran kita kepada Bapa di surga. Ingat, waktu hidup kita bisa menjadi anugerah dan juga bisa menjadi kutuk. Siapa yang menentukan? Bukan Tuhan, tetapi kita. Kita yang menentukan. Waktu hidup kita ini mau kita jadikan untuk menjadi kutuk atau untuk menjadi anugerah bagi kita. Firman Tuhan kan tadi sudah katakan ya, bahwa perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ayo perhatikan bagaimana cara kita hidup sekarang ini. Adakah kita hanya mencari kehendak kita sendiri? Menginginkan apa yang kita inginkan? Bagaimana cara hidup kita? Semaunya sendiri atau sesuai dengan kehendak Bapa di surga? Jangan seperti orang bebal. Karena orang bebal hanya mencari kehendaknya sendiri. Gak bisa dinasihatin, gak bisa diomongin, tidak bisa ditegur. Kalau orang yang tidak bisa dinasihati, tidak bisa ditegur, tidak bisa dengar-dengaran, bagaimana dia dapat belajar kebenaran yang murni? Jangan jadi orang bebal dalam kehidupan ini. Ayo, lebih baik kita dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita dan kita melakukannya. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada saat ini, setiap kita punya waktu. Dan pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Ingat, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat, jadi kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak mempergunakan waktu kita dengan baik dan benar, maka kita akan terseret di dalam kejahatan-kejahatan yang ada. Kita akan terseret dengan cara berpikir duniawi ini. Kita akan terseret dengan terus keinginan-keinginan dari dunia ini yang ditawarkan kepada kita dan kita terjebak di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai justru kita terseret terus di dalam ini. Kita harus berjuang saat ini.
Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Firman Tuhan yang katakan. Jangan kita bodoh, ayo. Cerdaslah, jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini. Mari kita usahakan supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita punya tanggung jawab terus mendekatkan diri kita, terus mencari kehendaknya, terus belajar kebenaran. Di dalam perjalanan waktu hidup kita selalu ada kesempatan. Tetapi jangan lupa, bisa jadi saat ini adalah kesempatan terakhir kita. Bisa jadi saat ini kesempatan terakhir saya. Bisa juga saat ini kesempatan terakhir Bapak Ibu Saudara semua yang mendengar, belajar akan kebenaran ini. Sudah siapkah kita kalau saat ini kita menghembuskan nafas terakhir? Sudah kuatkah kita berdiri di hadapan takhta pengadilan Tuhan? Kuatkah kita berdiri? Untuk dapat kita kuat berdiri di hadapan takhta pengadilan Tuhan, kita harus hidup di dalam kesuciannya, di dalam kekudusannya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita lengah. Saat ini kita bisa melihat bagaimana kejahatan terus merebak. Di tengah kesulitan dunia ini, di tengah kesulitan negara kita yang menghadapi pandemi, di mana negara kita terus melonjak. Tetapi masih ada banyak orang yang mencuri-curi kesempatan hanya untuk menyukakan dan menyenangkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ayo kita renungkan. Sudah siapkah kita untuk berdiri di hadapan takhta pengadilan Tuhan? Kalau kita belum hidup di dalam kekudusannya ketika kita berdiri di takhta pengadilan Tuhan, kita tidak akan kuat berdiri. Kenapa? Karena kita hidup dalam kenajisan. Karena kita tidak hidup di dalam kehendaknya. Ayo. Berjuang terus. Cari kehendaknya setiap saat. Ya itu kan cuma buat orang-orang yang ada dalam gereja, yang melayani full time. Bapak Ibu Saudara. Justru ketika kita ada di dunia marketplace, di situ kesempatan terbanyak buat kita. Bagaimana kita mempraktekkan iman kita dalam kehidupan ini. Terkadang di dalam dunia pelayanan juga lebih sadis, lebih kejam. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka belajar kebenaran, tetapi mereka tidak mempraktekkan kebenaran itu. Maka dia lebih sadis dan lebih kejam. Jadi kalau kita di dalam kehidupan ini sudah tahu kebenaran, tetapi kita tidak mempraktekkan kebenaran itu, tetapi kita melakukan kebalikannya, kita menjadi orang yang paling amat sangat jahat. Hati-hati. Hati-hati. Ingat itu. Hati-hati. Ayo bangunlah dari tidur kita. Jangan terlena dengan semua tawaran dunia ini. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa kita berada di jalan yang salah. Kesempatan saat ini. Ambil, isi bagaimana kita belajar untuk tunduk dan taat. Dunia, iblis selalu menjatuhkan kita, menawarkan kepada kita, menyeret kepada kita hanya untuk memuaskan daging kita. Kalau kita fokusnya memuaskan daging kita dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan terus terseret dan kita tidak bisa lepas. Ingat, daging kita ini akan terus nagih. Jadi mungkin ketika kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran, mungkin sulit, mungkin sukar, mungkin susah. Rasanya tidak enak. Tetapi kalau Tuhan izinkan semuanya itu dalam kehidupan ini, kita harus berjuang, kita harus bertahan untuk dapat menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Setiap kita punya kelemahan dalam daging kita. Hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Jadi ayo kita renungkan apa yang menjadi kelemahan kita. Jangan sia-siakan waktu hidup kita. Justru dengan kita menyadari setiap kelemahan daging kita, kekurangan kita, kita belajar terus
untuk mengisi hari-hari hidup kita dengan benar. Untuk mematikan daging kita, setiap celah kesalahan dalam hidup kita. Ayo, isi dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara, sekaranglah kesempatan yang ada itu. Gunakan. Mari kita isi waktu hidup ini, karena kita tidak tahu kapan kita berakhir. Apalagi COVID-19 yang terus menyerang kita, terus menggerogoti setiap manusia. Bisa saja setiap saat, setiap kapan kita terpapar kalau kita tidak taat. Jangan sombong. Begitu banyak saat ini orang yang sombong. Oh, tidak ada COVID-19. Oh, tidak perlu jaga prokes. Ingat, kita harus tunduk. Kita harus taat. Pemerintah kita sudah mencanangkan, mewajibkan kita untuk menerapkan prokes. Kita harus tunduk apa yang sudah diberikan ini. Ini tanggung jawab kita. Tuhan juga mau kita belajar untuk taat. Kalau terhadap pemerintahan yang ada sekarang ini kita tidak mau taat, bagaimana mungkin kita bisa dikatakan taat kepada Bapa di surga? Taat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan supaya hidup kita bisa kita perbaiki. Agar di sisa hari hidup ini jangan sampai justru kita menyia-nyiakannya. Di waktu hidup yang singkat ini, mari kita pergunakan. Walaupun singkat, tetapi yang singkat ini membuat nanti kita bisa hidup di kekekalan seperti apa nanti kita maunya. Kalau kita hidup semaunya sendiri, maka di dalam kekekalan kita pun tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi memerintah. Jadi jangan merasa sombong kalau kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tunjukkan iman kita. Tunjukkan ketaatan kita. Tunjukkan hidup kita. Dengan apa? Meneladani pribadinya. Kalau kita mau meneladani pribadinya, jangan sia-siakan hidup kita. Ayo. Waktu ini berharga. Ingat, isi hari hidup kita dengan bijak, dengan baik. Jangan sia-siakan setiap ada momentum. Karena begitu ada momentum, disitulah kesempatan buat kita untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa. Atau justru kita mengisinya dengan mendukakan hati Bapa di surga. Gunakanlah waktu hidup kita sebaik-baiknya. Ingat Bapak Ibu Saudara, bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita. Dan inilah kesempatan terakhir kita. Mari, saya mengajak untuk kita terus berjuang. Bersama-sama dengan saya juga berjuang. Bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu pada saat ini. Untuk teguran-Mu, peringatan-Mu bagi kami bersyukur. Bapa, ampuni setiap kami kalau selama ini kami masih mengutamakan diri kami sendiri. Tetapi kami sadar saat ini, kalau hari ini bisa saja menjadi kesempatan terakhir bagi kami. Kami mau Bapa mengisi hari hidup kami sepanjang hari. Dan melaluinya dari waktu demi waktu, dari hari demi hari. Dengan menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hati kita. Bapa, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih-Nya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongannya yang manis melalui Roh Kudus yang menyertai setiap kita mulai hari ini sampai nanti kita berkumpul kembali di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Tuhan memberkati.